Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Kapan kolbu ini menjadi masjid? Tapi syaitan punya waswas. Nama syaitannya Al-Khannas. Kata si Khannas, ngapain kamu tobat? Besok juga masih lagi. Khannas ini sudah berbohong, sudah sombong. Tahu apa dia takdir masa depan. Berarti dia akan tahu besok terjadi. Jangan tertipu. Ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian kolbu, tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis, jangan katakan hadis. Ya, ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang ngapain mendirikan sholat, bayarkan zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki ada bangunan gereja jadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid, mesti ada kubahnya. Dulu Nabi buat masjid Nabawi tanpa kubah, karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya, jadi masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi kolbunya tidak sujud. Maka tempat kolbu sujud ini juga harus diketahui. Ya, di bagian manakah kolbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia kolbunya, maka dia akan sadar qalbul mu'min baitullah. Masjid hakiki itu ada di kolbu. Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Ya, kolbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fiha ismuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap kolbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, kolbunya masjid. Kolbu kita sudah jadi masjid belum hari ini? Belum ya? Sudah menjadi rumah Facebook? Sudah menjadi sampah WhatsApp? Apalagi? Sudah menjadi gudang Instagram. Kapan kolbu ini menjadi masjid? Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya. Maka belajarlah zikir kolbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsik. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Allah. Katakan Allah. Itulah pentingnya belajar zikrullah. Itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi muridnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada guru saya selalu kalau kita sholat belum takbiratul ihram mengucapkan ilahi dengan sujud. Lalu setelah salam tangan beliau seperti ini. Bertanya dibaca apa itu? Istighfar. Nanti kalau kamu sholat hati kamu pasti tidak betul, maka bersifat katanya. Tapi saya khawatir juga di
itu menambah sholat. Lalu katakan bid'ah. Lalu yang ketiga, sholat baca doa. Ketika dia mengucapkan baik. Bapak didoain orang, pertanyaannya kebanyakan. Baik, sebelum sholat baca ilahi anta maksud. Jangankan itu Bapak bilang gorengan boleh. Saya mau makan durian boleh juga. Yang penting jangan setelah takbir Pak ya. Tapi kalau Allah Akbar mau beli durian ilahi durian maksudi itu baru masalah Pak. Tapi kalau sebelum takbir bebas. Namun hamba yang sudah qalbunya menjadi masjid, kita kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan terbaikmu ketika ke masjid. Perhiasan qalbu adalah nama-nama Allah. Maka sebelum bertakbir, penuhi qalbu dengan nama Allah. Makanya guru Bapak tadi, sebelum dia takbir, dia luruskan, dia buang selain nama Allah. Dia katakan, ilahi anta maksudi, ya Allah, jika ada di qalbuku selain nama Engkau, bersihkan, cukup Engkau saja. Jika ada kehendak ingin khusyuk, ingin sakti, ingin hebat, tolong luruskan, jadikan hanya ridhomu jadi tujuanku. Itu maksud beliau. Selama tidak dibaca dalam sholat, tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau dibaca setelah takbir, ya. Ada yang baca ilahi maksudi setelah takbir? Saya bilang ente ada bid'ah, ya. Terus ada sholat, assalamualaikum. Sholat udah selesai belum? Boleh guling-guling nggak? Boleh loncat-loncat nggak? Boleh dengerin YouTube saya nggak? Kalau cuma begini, boleh nggak? Oh, kalau yang akhwat, bedak-bedak. Boleh nggak bedak-bedak habis assalamualaikum? Ini nggak ada masalah. Adapun beliau begitu, karena Nabi dulu pernah setiap selesai sholat, beliau minta ampun kepada Allah. Karena Nabi tidak punya dosa, maka beliau tidak megang apa-apa. Beliau cuma merasa berdosa, karena merasa kurang cukup bersyukur. Kalau kita ini banyak dosa, mulai dari otaknya yang jorok. Udah jorok kan hari ini? Tuh, jujurlah, walaupun kepalanya pakai songkok, dalamnya jorok. Saya sama. Otak saya ini sama kotornya dengan otak. Cuma bedanya Allah pertemukan saya guru-guru yang mengajarkan cara mengcleannya, membersihkannya. Jadi kalau mau sholat terasa nikmat lagi. Kita mau makan, piring kotor, bisa makan. Kita mau makan, di baju ada bisa makan. Mau ketemu Allah, Allah menyajikan makanan namanya sholat. Di kolbu ada hasad, ada tai sombong. Gimana kolbu akan menyantap nama Allah? Nggak bisa. Maka sebelum sholat bersihkan kolbu, setelah sholat bersihkan kembali kolbu. Dengan cara kita hanya mampu berusaha istighfar, Allah lah yang membersihkannya, ya. Supaya tertarik membaca WA, kenali dulu siapa yang ngirim WA. Supaya menarik membaca message, kenali dulu siapa yang mengirim message. Kalau yang mengirim si dia yang kita cinta, walaupun beberapa tahun yang lalu dibuka, dibalas gak? Asik gak balasnya? Tahu-tahu berbalas sudah 2 jam. Ya, begitulah orang yang sudah cinta kepada Allah. Maka tahu-tahu baca Quran sudah 3 jam. Tahu-tahu baca Quran sudah tamat. Kalau sudah kenal kepada Allah yang menurunkan. Tapi kenal kepada Allah
semakin engkau mengenalinya, semakin engkau menyadari betapa engkau tidak dapat mengenalnya, karena dia sangat-sangat luas, dia sangat-sangat hebat. Semakin kita mengenalinya, semakin kita sadar, aku tidak sanggup mengenal dirimu ya Allah, hanya engkau yang mampu mengenal dirimu. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Emang antum kira saya nggak pernah dosa? Saya pernah dosa. Dosa ke orang tua, dosa ke teman, dosa hati, dosa mata, dosa semua. Nggak ada di badan saya ini kecuali di situ ada dosa. Tapi syaitan punya was-was. Nama syaitannya Al-Khannas. Kata si Khannas, ngapain kamu tobat? Besok juga maksiat lagi. Itu si Khannas, kalau kita paham, Khannas ini sudah berbohong, sudah sombong, tahu apa dia takdir masa depan. Si Khannas bilang, ngapain kamu maksiat lagi, besok maksiat? Berarti dia akan tahu besok terjadi. Jangan tertipu. Seorang mukmin menganggap umurnya ya hari ini. Walaupun kita punya planning setahun ke depan, sebulan ke depan, 7 tahun ke depan, tapi umur seorang mukmin hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia tobat, karena dia nggak tahu setelah ini masih bisa tobat atau tidak. Jadi tobat gak usah ditunggu-tunggu. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti diulang lagi, itu urusan takdir masa depan. Takdir ente hari ini pilih takdir tobat atau putus asa. Takdir bisa dipilih. Namanya kasab, usaha. Sebatas itu kita bisa memilih. Selebihnya itu pilihan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai. Mungkinkah Allah berkehendak kepada hambanya keburukan? Gak mungkin. Kalaupun buruk kata si hamba, pasti ada baiknya. Ya. Jadi kalau kita merasa masa lalu, antum kan masih muda ya. Ini yang tua-tuanya maksiatnya lebih besar dari antum. Ini mau soleh kok. Paling cuma maksiat 2-3 kali kan, ngicip-ngicip. Ini maksiatnya banyak ini. Tersimpan dari kelopak matanya, hidungnya. Wajah ini bisa nyimpan memori. Kalau dibuka semuanya kan gawat ya. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, orang hebat kasyaf itu bukan yang bisa membaca maksiat di tubuh orang, tapi dia bisa membaca di tubuh dirinya. Orang maju itu bukan yang putus asa karena masa lalunya, tapi dia berpikir baik untuk masa depannya. Maka tobat detik ini juga, sadari kesalahan kita detik ini juga. Ya, Allahuakbar. Siapa tahu ada yang pulang di sini meninggal. Tobat sekarang Pak. Tapi saya minta umur kita dipanjangkan, karena kita ingin berjuang sampai akhir zaman, sampai Al-Imam Al-Mahdi muncul di muka bumi. Semoga Allah takdirkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Berjuang bersamanya, bertempur bersamanya. Tidak gampang tersinggung, mudah memaafkan orang, berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya.